Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu hari ini dan boleh diberi kesempatan untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Satu yang Dikejar. Bapak Ibu, hari-hari ini kita melihat satu fenomena di mana banyak orang suka berolahraga. Ya, secara khusus olahraganya itu lari. Makanya banyak event-event lari yang diadakan begitu ya, dan yang event yang besar yang saya tahu yang tidak jauh yang tidak jauh yang enggak jauh dari kita lah istilahnya, yang baru dilakukan di bulan lalu itu adalah event maraton di Tokyo Marathon. Bapak Ibu, banyak orang dari Tokyo sendiri, dari Indonesia, dari seluruh dunia ya, ingin mengikuti Tokyo Marathon. Khususnya mereka yang suka olahraga, lari khususnya. Mereka melihat bahwa ini bukan hanya sekedar olahraga untuk sehat ya, mendapatkan tubuh yang fit, yang bugar, tapi ada bonus-bonus yang lain seperti keren gitu ya. Wih, keren ikut Tokyo Marathon, 42 km loh ikut Tokyo Marathon. Ada influencer yang ikut Bapak Ibu yang memeriahkan kegiatan ini. Sesuatu yang mereka ikuti guna mengejar satu hal. Kesehatan, menang juga, ada rasa bangga, ada rasa mungkin selama ini saya sudah latihan, saya membuktikan kemampuan diri saya. Belum lagi kalau difoto, diposting, dapat konten di Instagram ya, dapat pujian dari banyak orang. Bapak Ibu, hal-hal ini gak salah ya, ikut olahraga, ikut maraton, mendapatkan kesehatan, tubuh yang bugar dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi salah adalah ketika orang-orang mulai meletakkan identitas mereka pada hal-hal ini. Merasa kalau enggak ikut, ketinggalan zaman. Merasa kalau enggak ikut maraton atau enggak ikut klub-klub lari atau klub-klub yang lain, enggak gaul. Atau kalau bahasa sekarang kurang culture gitu ya. Enggak culture, bahkan ada sebutannya pelari-pelari culture. Itu kan menunjukkan bahwa itu jadi tren gitu, itu jadi gaya hidup. Orang mencari atau mengikuti tren-tren yang terkenal gitu untuk mendapatkan popularitas, pengakuan, kebanggaan, merasa diri cukup gaul ya, cukup culture karena mengikuti hal-hal ini. Tapi Bapak Ibu, sayangnya apa yang mereka kejar, apa yang mereka anggap keren itu sementara, fana, tidak kekal. Tren bisa berubah Bapak Ibu. Mungkin sekarang orang melihat, wih, lari maraton, olahraga maraton itu sesuatu yang membanggakan. Tapi tren itu lama-lama bisa berganti, mungkin jadi olahraga yang lain atau jadi hal-hal yang lain. Mungkin orang nanti menganggap itu biasa, ya udah lari-lari aja. Pencapaian, kebanggaan yang mereka dapatkan ketika mungkin mengikuti hal-hal ini lama-lama bisa pudar karena sifatnya tidak kekal. Maka Bapak Ibu, sebenarnya apa sih yang perlu kita kejar di dalam hidup ini yang nilainya jauh lebih kekal dari apapun yang ada di dalam dunia? Firman Tuhan pagi ini melalui surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ingin menunjukkan kepada kita bahwa ada satu hal yang perlu kita kejar yang bernilai kekal. Kita akan melihat apa sih itu satu hal itu yang bernilai kekal dan bagaimana cara kita mengusahakan hal itu. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita Bapak Ibu dari Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu semua dari ayatnya yang ke-12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah
yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi karena saat itu mereka menghadapi satu tantangan yang besar di dalam mengikut Yesus. Ada guru-guru palsu dari agama Yahudi yang berusaha menyesatkan mereka. Ya, mereka menanamkan nilai-nilai bahwa kelayakan di hadapan Tuhan, kesalehan di hadapan Allah itu bisa mereka dapatkan kalau mereka melakukan sunat dan hukum Taurat dengan sempurna. Orang-orang atau guru-guru palsu ini memandang atau menunjukkan kepada mereka bahwa orang yang saleh, yang sempurna itu yang seperti kami, yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Melihat hal ini Bapak Ibu, melalui firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus, dia menanggapi bahwa kalau kalian mau adu keberhasilan, mau adu kehebatan, mau adu siapa lebih keren begitu ya, kalau kamu anggap itu pencapaian, aku buktikan bahwa sebenarnya aku punya banyak alasan untuk menunjukkan bahwa aku tuh lebih daripada kalian. Apa itu Bapak Ibu? Paulus bilang bahwa aku ini sunat pada hari yang ke-8. Menunjukkan bahwa dia memelihara tradisi atau dia memelihara tradisi Yahudi itu untuk disunat. Kemudian dia bilang dia berasal dari bangsa Israel, suku Benyamin. Dia menunjukkan siapa dirinya, identitasnya. Bangsa Israel, orang atau umat pilihan Allah dari suku Benyamin pula. Suku yang istimewa karena banyak orang ya atau banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang besar yang Allah pakai yang berasal dari suku Benyamin. Suku di mana ketika Israel harus terpecah menjadi dua, Benyamin ini tetap setia kepada Yehuda. Suku yang bukan biasa-biasa saja Bapak Ibu. Terus dia bilang, aku orang Ibrani asli, orang Farisi. Artinya dia bukan hanya sekedar orang Ibrani atau orang Yahudi yang melakukan hukum Taurat, tapi dia mendedikasikan dirinya Bapak Ibu untuk belajar dengan sungguh-sungguh hukum-hukum Taurat itu. Untuk melakukannya, bahkan kalau ada orang yang tidak taat kepada hukum Taurat, dia tidak segan-segan untuk melawan, menyerang mereka. Makanya dia bilang yang terakhir adalah, aku adalah penganiaya jemaat. Sesuatu yang dulu dia banggakan, pencapaian-pencapaian yang dianggap itu sangat luar biasa, karena dia pasti akan dipandang orang hebat. Wih, dia menjaga hukum Taurat sedemikian rupa, dia sungguh-sungguh ya di dalam memelihara tradisi. Sesuatu yang dianggap hebat, tapi kemudian Paulus melihat bahwa tidak, ternyata itu semua adalah sia-sia. Apa yang Paulus taruh atau hal-hal pencapaian-pencapaian yang Paulus anggap sebagai kebanggaan, dia letakkan identitasnya di sana, sebenarnya sia-sia Bapak Ibu, dan dia menyadarinya. Dia melihat bahwa, Paulus melihat bahwa ada hal yang jauh lebih penting daripada pencapaian-pencapaian ini, yakni pengenalan akan Kristus Yesus. Paulus melihat bahwa dulu saya mengejar banyak hal untuk membuat diri saya layak di hadapan Tuhan. Tapi sekarang dia melihat bahwa ada satu hal yang sebenarnya perlu saya kejar, yang lebih berharga daripada semua yang tadi saya anggap hebat itu, yakni pengenalan akan Kristus. Jauh lebih mulia, jauh lebih kekal. Namun Bapak Ibu, supaya Paulus ini tidak disalahpahami sama jemaat, supaya jemaat itu tidak menganggap Paulus itu sosok yang hebat ya, wih keren banget dia, sempurna, dia ternyata bisa ya melakukan hal-hal itu. Maka Paulus menyampaikan di ayat yang ke-12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku juga menangkapnya. Ini menunjukkan bahwa Paulus tidak berpuas diri dengan apa yang dia sudah lakukan. Ya, saya sudah berubah, hidupku enggak seperti dulu lagi. Tapi saya belum sempurna. Aku berbeda dari orang-orang guru-guru palsu yang menganggap mereka sudah sempurna karena punya kehidupan yang saleh. Belum, aku belum sampai kepada tujuan itu. Makanya itu alasan Paulus menuliskan ayat 12 Bapak Ibu. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Malahan Paulus menunjukkan kegigihannya ya, semangatnya
di dalam mengejar satu hal itu, pengenalan akan Kristus itu. Lalu apa? Bagaimana cara Paulus mengejar satu hal itu, Bapak Ibu? Dan ini juga yang saya mau kita lihat gitu ya ke dalam diri kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana selama ini kita menjalani perjalanan iman kita di dalam satu pertandingan iman ini. Saya menjabarkannya ke dalam 3 hal. Yang pertama, melupakan apa yang di belakang. Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan yang Paulus tuliskan ini, dia menggunakan bahasa-bahasa atletis. Jadi bahasa-bahasa yang biasa digunakan untuk olahragawan ya, khususnya pelari di dalam pertandingan atau perlombaan lari. Dia bilang untuk menggambarkan usaha atau perjuangannya, dia melupakan apa yang di belakang. Bapak Ibu, seorang pelari itu ketika dia ada di dalam pertandingan, dia nggak boleh tuh menengok ke belakang. Kenapa? Karena itu mengubah postur tubuhnya dan mengurangi kecepatannya di dalam berlari. Mungkin itu dia mau lihat ke belakang untuk melihat seberapa jauh dia sudah melangkah begitu ya, atau dia mau lihat siapa saja lawan-lawan yang sudah dia kalahkan. Nah itu nggak boleh, itu dihindari sama seorang pelari. Begitu pula dengan Paulus. Dia menghindari tuh untuk melihat apa yang ada di belakang. Dia melupakan apa yang ada di belakangnya. Mungkin itu kegagalannya sebagai orang Kristen ataupun keberhasilan-keberhasilan yang sudah pernah dia capai di masa lalu. Bapak Ibu, kita tahu bahwa latar belakang Paulus itu bukan orang yang baik. Ya. Dia melakukan hal-hal yang kejam terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu, dia menyadari bahwa masa lalunya yang memang tidak bisa diubah itu sudah ditebus di dalam Kristus. Di dalam Kristus dia punya arah kehidupan yang baru. Jadi nggak perlu buat dia mengingat apa yang sudah lalu. Kegagalannya membunuh orang-orang percaya. Tapi bayangkan kalau dia berhenti dan mengingat masa lalunya. Dia mungkin ada di dalam masa lalu yang kelam ya. Mungkin dia bergumul dengan rasa bersalah. Dia tenggelam di dalam rasa bersalah karena melakukan keberdosaan di hadapan Tuhan. Saya rasa Paulus juga gak akan maju ke depan. Karena dia terus merasa, aduh aku gak layak, aku gak pantas dipanggil seorang rasul karena aku berdosa, aku melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau sebaliknya, di dalam keberhasilan atau pencapaian-pencapaiannya di masa lalu. Bayangkan kalau Paulus sudah merasa cukup dengan apa yang dia sudah lakukan. Aku sudah berubah kok, udah cukuplah di sini aja, aku gak usah maju-maju lagi. Orang sudah baik kok aku sudah berubah, hidupku sudah baik-baik saja, udahlah ngapain. Lihat-lihat lagi, kita berhenti aja di sini, cukup aja, gak usah melanjutkan perjalanan iman. Saya rasa Paulus juga gak akan maju ke depan. Dia akan stuck di situ ya, berhenti di titik itu. Tapi Paulus tidak, Bapak Ibu. Paulus memilih untuk tidak berhenti di titik itu. Dia melupakan apa yang di belakang, kegagalan ataupun keberhasilannya di masa lalu. Bapak Ibu, seperti Paulus yang melihat bahwa perjalanan iman itu seperti pertandingan lari, maka kita pun juga ada di dalam pertandingan itu, Bapak Ibu. Kita juga adalah orang-orang yang sedang berlari itu sama seperti Paulus. Bagaimana dengan sikap kita ketika kita berlari? Apakah kita melupakan apa yang ada di belakang kita? Mungkin kita pernah merasa gagal di masa lalu. Belum baik, saya banyak melakukan kesalahan, saya jatuh bangun di dalam dosa. Udahlah, ngapain aku melanjutkan pertandingan iman? Toh Tuhan juga gak berkenan kok sama aku. Aku di sini aja lah, aku berhenti aja. Atau justru kita merasa udah cukup baik, sudah cukup rajin datang ke gereja, sudah cukup aktif di dalam cross, sudah cukup aktif melayani, sudah cukup rajin saat teduh, sudah cukup rajin berdoa, ya sudah cukup, ngapain? Udah sini aja. Aku sudah puas kok dengan apa yang aku lakukan. Kemudian kita lengah, kita mulai malas, kita mulai jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, dalam poin yang pertama ini kita diingatkan bahwa baik kegagalan maupun keberhasilan kita itu bisa menjadi penghalang, bisa menjadi penghambat kita
di dalam mengerjakan atau melakukan pertandingan iman ini kalau kita hanya berhenti di situ. Kalau kita stuck di titik itu, bahkan atau kalau kita tenggelam di masa lalu kita. Maka Paulus tidak berhenti di sini. Paulus gak cuma melupakan apa yang di belakang, tetapi dia mengarahkan diri ke depan. Bapak Ibu, seorang atlet lari, kalau dia sudah mau mencapai ke garis finish, dia itu harus mencondongkan badannya ke depan, Bapak Ibu, atau stretch tubuhnya supaya cepat sampai menyentuh tali itu ya, tali finish itu. Supaya dia cepat sampai di garis finish. Itu postur seseorang yang gigih ya, yang semangat, yang dengan sepenuh hati mengerahkan seluruh tenaganya supaya dia cepat sampai ke garis finish. Dan saya rasa bukan cuma badannya saja yang dia stretch atau dia arahkan ke depan, tapi pandangannya juga Bapak Ibu. Pandangannya itu mengarah ke depan. Dia melihat apa yang ada di depan sana. Bapak Ibu, inilah yang Paulus juga lakukan di dalam kehidupannya ya. Di dalam dia menghadapi atau menjalani panggilan Tuhan sebagai seorang rasul, ketika dia sudah melupakan apa yang di belakang dan dia mengarahkan dirinya ke depan, dia melihat Bapak Ibu bahwa di depan sana ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang bisa membuat dia goyah, yang mungkin bisa membuat dia ciut, aduh kayaknya terlalu susah. Tapi Paulus merentangkan, meregangkan badannya ke depan Bapak Ibu untuk mencapai garis finish itu. Ada sesuatu yang seakan-akan memang dipaksa ya, dilatih supaya diri ini tetap maju, tetap melihat ke depan. Mendisiplinkan diri untuk sampai kepada garis finish itu. Dia menderita, Bapak Ibu, Paulus harus menderita. Dia mendapatkan penolakan dari banyak orang. Bisa enggak itu membuat dia mundur? Udahlah, terlalu susah, aku enggak jadi aja. Tapi enggak Bapak Ibu, Paulus tidak memilih itu. Paulus tetap fokus ya, melihat apa yang ada di depan sana. Dia melihat bahwa tujuannya untuk mengenal Kristus itu penting. Maka dia mau mendisiplinkan diri, melatih dirinya untuk stretch. Memandang ke depan, mengarahkan dirinya ke depan. Begitu pula dengan setiap kita Bapak Ibu. Kita melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kita ke depan itu seperti seorang pelari yang mendisiplin diri, meng-stretch merentangkan ya badannya itu ke depan, mendisiplin, melatih diri supaya kita sampai kepada garis finish. Ada tantangan nggak Bapak Ibu dalam kita mengejar satu tujuan itu? Pasti ada, mungkin tantangan dari luar, ya orang-orang menggoda iman kita, udahlah nggak usah ngapain sih kayak gitu-gitu, ngapain sih pergi ke gereja, ngapain sih cross, buang-buang waktu. Atau dari diri kita sendiri yang mulai malas, mulai aduh saat teduh lagi ya, aduh cross lagi, bahas itu lagi, aduh harus ketemu dengan orang ini. Bisa kali ya aku cari alasan gak usah datang lagi ke dalam cross, bisa kali ya aku gak usah lagi datang ke gereja, bisa kali ya aku saat teduh, kan masih ada nanti malam, masih ada besok. Penundaan, kita mulai cari-cari alasan untuk tidak, atau untuk melupakan gitu ya tujuan kita di awal untuk mengejar satu hal itu, mengenal Kristus itu. Kalau kita tidak dengan sengaja mendisiplin diri Bapak Ibu, saya yakin kita nggak akan bisa sampai ke sana. Seorang atlet kalau mau menang itu harus mau latihan Bapak Ibu, mau disiplin latihan. Sama, kalau kita mau mengejar satu tujuan untuk mengenal Kristus, maka kita perlu dengan sengaja mendisiplin diri kita. Menjadikan Kristus sebagai fokus dan pusat hidup kita. Kalau kita mulai malas, aduh saat teduh lagi, ayo bangun, harus cuci muka. Kalau saya pagi ya, cuci muka, bangun, mandi. Supaya bisa saat teduh. Mulai, aduh hujan apa enggak usah datang cross ya. Ingat Bapak Ibu, enggak. Aku mau mengejar satu tujuan itu, mengenal Kristus melalui komunitas di dalam cross. Aku mau berangkat. Aduh, apa enggak usah ibadah ya, terlalu pagi ini. Banyak alasan Bapak Ibu yang bisa kita pikirkan ya kalau kita tuh enggak mau datang. Tapi kalau kita tahu bahwa saya mau mengejar satu tujuan itu, maka saya percaya kita pasti mendisiplin, melatih diri kita dengan sengaja untuk mengejar satu tujuan ini, menjadikan Kristus sebagai pusat dan tujuan kehidupan kita. Dan yang ketiga,
berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Bapak Ibu, kegigihan Paulus bukan hanya dia tunjukkan dengan melupakan dan mengarahkan dirinya ke depan. Tapi ada satu gestur yang menunjukkan kekonsistenan ya, kesetiaan dan kegigihannya di dalam mendapatkan tujuan tadi itu, yaitu berlari-lari. Bapak Ibu, lari itu apa santai-santai begini? Enggak ya. Tapi lari itu sesuatu yang cepat gitu, ada keburu-buruan atau tergesa-gesa untuk mencapai satu tujuan itu, karena Paulus melihat bahwa tujuan itu satu hal yang sangat berharga. Punya nilai yang kekal. Kalau dulu dia melihat bahwa apa yang dia kejar, yang dia usahakan, taat hukum Taurat, dilihat orang, membanggakan orang lain, dilihat sempurna, dilihat saleh, itu bisa lenyap Bapak Ibu. Pujian manusia itu bisa habis. Orang bisa berganti, orang bisa dengan mudah membenci kita kalau kita enggak melakukan apa yang benar. Tapi kalau kita melihat bahwa tujuannya itu adalah mendapatkan panggilan sorgawi, maka Paulus akan serius sungguh-sungguh, enggak sabar gitu untuk mencapai garis finish, mendapatkan satu hadiah panggilan sorgawi itu. Bapak Ibu, panggilan sorgawi yang Paulus maksudkan di sini itu bukan ketika dia awal dipanggil menjadi pengikut Kristus, ketika dia berjumpa dengan Kristus di Damsyik, bukan hanya itu. Tapi seluruh kehidupannya itu dia anggap atau dia lihat sebagai panggilan Allah. Dia melihat bahwa seluruh kehidupan saya, ketika saya mulai percaya, bahkan ketika nanti saya akan berjumpa dengan Kristus dan menikmati dia selama-lamanya, itulah panggilan sorgawi yang menjadi tujuan utama saya. Yang saya lihat sebagai sesuatu yang berharga, yang bernilai kekal, jauh melebihi apapun. Bapak Ibu, Paulus ketika menulis firman Tuhan ini ya, dia bukan berada di dalam kondisi yang baik-baik saja. Dia di penjara waktu menuliskan surat ini. Sepertinya dia sedang ada di kurungan di mana dia gak bisa lagi mengejar atau berlari pada tujuan itu karena ada hambatan ya, ada tantangan yang membuat dia tidak bisa bergerak. Tapi Bapak Ibu, penjara itu tidak mengurangi semangatnya, gairahnya untuk tetap mengejar satu hal itu, pengenalannya akan Kristus. Dia melihat bahwa satu hal yang dia kejar itu sangat berharga. Dia mau dapatkan, meskipun dia harus menghadapi tantangan, persoalan, dia gak menyerah. Dia tetap mau berlari, mendapatkan hadiah panggilan surgawi itu. Saya rasa begitu pula dengan kita ya Bapak Ibu. Kita itu kalau melihat sesuatu yang berharga, yang kita tahu di ujung sana ada hadiah yang menanti kita, yang kekal, yang sangat kita damba-dambakan, yang kita inginkan, saya rasa kita kesananya gak akan santai-santai. Tapi pasti ada kegigihan, ada semangat, gak sabar mau mendapatkan hadiah itu. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah sebenarnya saya melihat panggilan sorgawi, melihat hadiah itu sebagai sesuatu yang berharga atau enggak sih? Itu yang perlu kita pertanyakan pada diri kita. Sekarang saya hidup di dunia, bagaimana saya menjalani pertandingan iman saya? Sebenarnya saya melihat hal itu sebagai sesuatu yang penting enggak sih untuk saya dapatkan? Kalau itu penting buat saya, kalau saya rasa itu berharga dan saya tidak mau kehilangan itu, maka saya percaya kita akan gigih mengejar Bapak Ibu. Kita akan berlari-lari untuk mendapatkan satu tujuan itu. Tapi kan susah. Saya harus mengalami hal-hal yang berat mungkin di dalam saya mengejar hal itu. Seperti Paulus yang menghadapi tantangan, kita juga akan menghadapi tantangan Bapak Ibu. Mungkin dari diri sendiri ataupun dari orang lain yang membuat kita merasa lelah, merasa capek di dalam pertandingan iman ini, merasa jenuh di dalam pertandingan iman ini. Namun ada satu pengharapan yang Paulus sampaikan yang menjadi dasar, alasan kenapa Paulus kok tetap mau gigih berlari menuju satu tujuan itu Bapak Ibu. Jawabannya adalah karena dia sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Kristus. Paulus melihat bahwa kegigihannya, usahanya untuk mencapai garis finish, untuk mendapatkan grand prize, hadiah itu merupakan respons atas inisiatif Allah yang sudah terlebih dahulu menangkap dirinya, mengejar dirinya, Bapak
Bapak Ibu. Dan inilah juga yang menjadi alasan bagi kita untuk tetap semangat, untuk tetap gigih di dalam kita menjalani pertandingan iman kita saat ini. Bapak Ibu, kita punya teladan yang sejati, ya Kristus itu sendiri. Kristus itu datang ke dalam dunia mengejar satu hal yang bernilai kekal untuk menyelamatkan hidup kita. Dia mengejar sedemikian rupa Bapak Ibu, supaya kita orang-orang berdosa ini diselamatkan. Bisa enggak Kristus menoleh ke belakang dan melihat, oh ternyata lebih enak di sinilah, enggak usahlah aku ke dalam dunia, repot ngurusi manusia-manusia ini, berat ngurusi mereka, apalagi aku harus menghadapi tantangan, aku harus menderita, aku harus disalibkan. Tapi Kristus memilih untuk tetap gigih, mengejar panggilannya, tujuannya untuk menyelamatkan kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk bersantai-santai di dalam pertandingan iman ini. Kita perlu stretch tubuh kita, mengarahkan diri ke depan, memandang, fokus pada pertandingan, pada tujuan yang mau kita capai, demi memperoleh panggilan surgawi, kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia. Ini bukan hanya sekedar perasaan antusias atau semangat saja Bapak Ibu, tapi satu kesadaran bahwa apa yang saya kejar, apa yang mau saya tuju ini berharga, bernilai kekal buat diri saya. Maka saya enggak mau santai-santai, saya enggak mau sia-siakan setiap waktu yang saya miliki untuk tujuan itu. Bapak Ibu, tentu menjaga spirit semangat ini tidak mudah. Ya, tadi saya bilang kita menghadapi tantangan, kita menghadapi persoalan yang bisa melemahkan iman kita lagi. Kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan yang mungkin membuat kita goyah dan lelah di dalam pertandingan iman yang kita ikuti. Kita bisa mundur lagi, kita bisa lesu, ya enggak semangat ketika kita berlari. Namun Bapak Ibu, jaminan bahwa Kristus sudah terlebih dahulu menangkap kita tuh bagi saya itu cukup membuat kita punya semangat sebenarnya untuk melangkah. Karena apa Bapak Ibu? Dia sudah terlebih dahulu menangkap kita, maka dia itu menopang perjalanan iman kita. Dia tidak membiarkan kita lemah begitu saja, dia tidak membiarkan kita lesu begitu saja. Dia bahkan enggak judge ya, tuh kan kamu gagal lagi, kan kamu lemah lagi, lesu lagi, makanya kan, dia enggak seperti itu Bapak Ibu. Tapi Kristus justru dengan lembut memanggil kita untuk yuk bangun lagi, bangkit lagi, mulai lagi. Kalau kamu mulai lesu, aku beri kekuatan yang baru buat kamu. Melangkah lagi, lari lagi, mendapatkan satu tujuan itu. Mendapatkan satu hadiah yang kekal itu. Menikmati Dia selama-lamanya. Saya rasa dari bagian ini kita bisa melihat satu hal yang indah ya Bapak Ibu. Realita di mana memang kita berjuang di dalam hidup ini. Kita berjuang untuk mengenal Tuhan. Kita berjuang di dalam perjalanan iman kita untuk terus setia mengasihi Tuhan, setia melayani Tuhan. Itu realita yang harus kita hadapi, tantangan, persoalan, baik dari luar maupun dari dalam diri. Tapi ada satu pengharapan, bahwa hadiah itu menanti kita. Dia menunggu kita di sana Bapak Ibu, menunggu kita sampai di garis finish dan bahkan menopang kita di dalam perjalanan iman kita. Itu satu pengharapan yang perlu kita pegang untuk terus memotivasi kita berjuang di dalam perjalanan atau pertandingan iman ini. Di akhir khotbah saya ini Bapak Ibu, saya mau membawa kita untuk melihat salah satu kisah nyata yang dialami oleh seseorang yang bernama John Bunyan. John Bunyan ini adalah seorang pengkhotbah, penulis dari Inggris. Dia berasal dari keluarga yang miskin, yang tidak berpendidikan. Dia dulu hidupnya penuh dengan keberdosaan. Dia banyak berbohong, dia banyak menipu, dia banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia menghujat Tuhan dan lain sebagainya. Dia mengakui akan kehidupan masa lalunya yang bobrok itu.
Sampai satu kali dia mengalami proses ya, dia diubahkan oleh Tuhan dan bahkan dia mengabdikan hidupnya sepenuhnya untuk melayani Tuhan menjadi seorang pengkhotbah. Di zaman hidupnya pada waktu itu Bapak Ibu di Inggris belum seenak sekarang, kita bisa dengar khotbah dengan mudah, kita bisa mengakses atau mengikuti ibadah-ibadah dengan enak gitu ya. Tapi enggak, dulu susah karena ada pergolakan agama dan politik. Jadi sangat dibatasi gitu, orang ke gereja, orang menyampaikan firman Tuhan itu sangat dibatasi. John Bunyan dihadapkan dengan pilihan, saya mau tetap setia menjalani panggilan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi saya harus dipenjara, atau hidup saya aman-aman aja, tapi saya berhenti dari panggilan saya untuk melayani Tuhan. Namun dia tetap memilih Bapak Ibu untuk setia pada panggilannya. Dia tetap memilih untuk berkhotbah dan benar, dia harus dihukum. Dia mendapatkan hukuman 12 tahun penjara karena dia dianggap melanggar peraturan yang sudah dibuat. Bisa sebenarnya John Bunyan keluar dari penjara itu, asal tadi berhenti berkhotbah. Berhenti menyampaikan Injil, berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia diperhadapkan dengan dilema, mau keluar ketemu anak istrinya, senang tapi harus berhenti melayani Tuhan, atau tetap melayani Tuhan, tetap setia pada panggilannya tapi enggak ketemu anak istrinya. Dia diperhadapkan dengan pilihan untuk mau lihat ke belakang yang nyaman, yang enak, yang membuat dia senang, atau melihat ke depan, tantangan, persoalan yang harus dia hadapi. John Bunyan memilih untuk tetap berlari Bapak Ibu, mengejar satu tujuannya. Dia tidak membiarkan keadaan dia di penjara itu menghentikan semangatnya untuk melayani Tuhan. Justru dalam penjara itu dia menuliskan satu karya tulis yang indah yang menjadi berkat bagi banyak orang yang berjudul The Pilgrim's Progress, atau artinya cerita tentang seorang musafir, yang perjalanan seorang musafir di mana dia harus melewati lembah kekelaman, dia harus melewati rawa keputusasaan, tapi musafir itu tidak berhenti. Dia tetap berlari mengejar satu tujuan, kota surgawi. Itu isi bukunya Bapak Ibu, perjalanan imannya yang dia tuliskan di dalam buku itu. Dan perjalanan iman kita juga sebenarnya, para musafir yang di dalam pertandingan iman ini kita menghadapi hal-hal sulit. Kita harus ada di dalam keputusasaan, kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang bisa menggoyahkan iman kita. Tapi kita ingat bahwa ada satu tujuan yang bernilai kekal itu, panggilan surgawi, mengenal Tuhan, mengenal Kristus dan menikmati Dia selama-lamanya. Itulah yang menjadi alasan Bunyan tetap setia di dalam panggilannya. Memang kita tidak seperti Paulus atau John Bunyan yang ada di penjara karena kesetiaan iman kita Bapak Ibu. Tapi kita menghadapi tantangan juga. Dari diri kita, kemalasan, bosan, capek, jenuh, atau dari luar, godaan-godaan yang lebih menyenangkan, lebih ringan daripada perjalanan iman kita. Tapi Injil mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengejar dan menangkap kita. Sehingga iman kita terus ditopang. Perjalanan iman kita terus ditopang sama Tuhan. Dan Dia menanti kita di ujung sana. Supaya kita sampai di garis finish. Biarlah Bapak Ibu firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita. Mungkin kita yang saat ini di dalam perjalanan iman kita sedang merasa berat, ya, merasa sulit, ada banyak godaan, banyak tantangan. Kita mulai jenuh mungkin, mulai enggan untuk baca firman Tuhan, mulai enggan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Kita diingatkan bahwa panggilan itu bernilai kekal. Kita mau kejar panggilan itu dengan semangat, dengan sukacita, dengan perjuangan. Karena Kristus sudah terlebih dahulu mendapatkan kita. Amin.